Kamu tidak bisa melarikan diri. Nah, oke, kita mulai ya. Bentar. Pilihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good evening, all. Good evening. Sini, Mam. How are you there? How are you? I'm Okay. fine. I'm fine, thank you. Sehat ya? And you? Sehat ya yang di Kalimantan, Boyolali, mana lagi nih? Temanggung. Temanggung. Saka di mana, Saka? Wiguna? Oke. Saya di Jepara ya. Saya dari Jepara ya. Wes, itu kan Miss juga pulang. Nggak apa-apa. Libur. Kan libur pada mudik semua. Oke. Pak Bambang di mana? Turun deh. Pak Bambang piket di kampus kayaknya. Gak di Merbabu. Oke, bahasa Inggris 2. Welcome to my class ya. And then Yes. our discussion today. Sudah ngirim tugas semua ya? Yang kemarin ya? Sudah, Miss. Sorry, belum. Budi belum. Ya, nanti Sudah, saya Bu. cek. Ada tanggalnya ya. Oke, sebelum kita diskusi tentang topik kita, let's sing together. Let's sing together. Siapa yang mau nyanyi nih? Budi. Thank you. Budi, Bu. Budi. Yang bisa nyanyi diikuti ya. Ini lagunya Ya. agak tua gitu ya. Mungkin kalian belum lahir ya. Dan 90 sudah lahir. Belum lahir kita. Sudah ya, 90 kan sudah lahir. Udah, Miss. Belum dah, Bu. 99. Oh, 2000, Bu. Oke. Nanti Kelahiran 2000. Okay. Please pay attention to the song and then answer my question. Firstly, what do you think about this song? Yeah, what do you think about this song? And then after watching, please answer 6 questions below. What is the song's title? What is the song's title? And then who is the singer? The third is what happened to the word. What happened to the word? Sesuai dengan lagu itu, what happens to the word. And then the fourth, what does the singer recommend? Apa itu recommend? Number 4, what does the singer recommend? Number 4 apa bahasa Indonesianya? What does the singer recommend? Apa yang penyanyi recommended? Yap, Penyanyi recommended apa? rekomendasi itu apa rekomendasi? Si penyanyi merekomendasi. Rekomendasi itu menyarankan, saran gitu ya. Yes. And Itu then, maksudnya. okay, thanks Frankie. Number 5, what do you feel? What do you feel after listening to the song? After you listen Apa the song. perasaan Anda setelah mendengar lagu itu? Yep, what do you feel? And then, if you were the singer, what would you suggest? Apa itu suggest? Sugesti. Ya, apa itu? What would you suggest? Suggest sama rekomendasi itu sama. Apa? Apa tadi recommend? Sarankan. Nyarankan. Oke. If you were the singer, jika Anda itu penyanyinya, what would you suggest? Apa yang ingin Anda sarankan gitu? Anda itu maksudnya membuat lagu itu tujuannya apa? Oke, let's sing ya. Let's sing together. Yeah. Mana ini lagunya? Let's sing together. Okay, please pay attention to the sing ya. To the song, I mean. Heal the World. What is Heal the World? By Michael Jackson. Heal the World. Yang bisa nyanyi-nyanyi ya. Lagunya sangat tua. Thank you, Bu. Dipahami maksudnya? Baru pertama kali lihat, Bu. Iya. Dipahami maksudnya aja.
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them. Think they can make it a better place. Let's sing. By Michael Jackson ya. Ayo Frank nyanyi Frank. There's no need to cry in this place. No, there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you can't remember what the living, make a little space. Make a little Nggak pernah denger ya. Saya juga baru dengar. There's a love that cannot lie. Love is strong, and only cares for joyful giving. We try, we shall see. This bliss we cannot feel. Never stop existing and start living. Feels that always Okay. So please answer my question. Answer my question. What is the song's title? What is the song title? Feel the World. Bahasa Indonesianya apa? Oke, Feel the World. Feel the World apa? Menyembuhkan bumi. Sembuhkan dunia. Yap, sembuhkan Menyembuhkan dunia. Bukan dunia. Oke, sembuhkan dunia. So, yes. And then who is the singer? Who is the singer? Michael Jackson. Yes, kakak. Michael Jackson. And then enggak Jackson Michael ya. Kenapa kamu balik? What happens to the world? Number 3. What happens to the world? Dunianya rusak nih. Dunianya rusak. Oke. Ya, banyak Dunianya ambiar. negatif. Dunianya ambiar itu lagu ya, enggak ambiar. Hancur nih. Anjurnya kenapa? Sampah. Ya sampah. Karena banyak pembuangan sampah kotor gitu ya. Tadi ada gambar sampah ya? Perang Lagi sakit. Lagi bersedih. Ya, bersedihnya itu tadi kenapa kira-kira itu anaknya kecil-kecil. perang, habis perang. Ya, habis perang. Oke. Ya, Itu anaknya kecil-kecil, kurus-kurus, hitam-hitam gitu ya. ya, Kira-kira kenapa gitu? Ada yang putih nih. Dampak perang. Ya, itu sebenarnya Kelaparan. ya, kelaparan. Yap, that's
kelaparan, terus mereka banyak yang people dying gitu tadi ya, banyak yang meninggal itu kelaparan. Kalau kita itu sadar, kita bisa membantu mereka, maksudnya gitu ya. And then number 4, what does the singer recommend? Number 4, what does the singer recommend? In the world, make it better place. Okay, make a better place by? Betul, make a better place, betul sekali. Caranya bagaimana tadi make a better place? Donasi, ciptakan lapangan kerja. Ya, boleh donasi. Tapi sekarang donasi ya. Okay, very good. Suka ya. And then, what do you feel after listening to the song? Happy. I want to help the world. Oke, tadi kok happy? Siapa happy ya? Masa Frankie happy? Nggak ada Muiz tadi, ada Muiz. Ada Muiz. I want to help the world. I want to help the world. Oke. Rasanya ingin membantu gitu ya? Oke. Number 6. If you were the singer, what would you suggest? If you were the singer, what would you suggest? Jika Anda itu penyanyinya, apa yang ingin Anda sarankan melalui lagu? Apa? Nggak bisa menyarankan lagu nih, penyanyinya udah nggak ada. Enggak gitu, maksudnya melalui lagu itu gitu ya. Misalnya kamu adalah Michael Jackson gitu ya, seorang raja pop gitu ya, raja pop. Melalui lagu melihat keadaan kelaparan, banyak orang meninggal gitu loh. Apa bunyi? Menginspirasi orang untuk the world, Bu. Ya. Gimana menginspirasi orang untuk membuat dunia lebih baik lagi. Ya, Oke, very good ya. Ikut menjaga dunia gitu. Kalau waktu tahun 90-an itu kan kelaparan di mana-mana, meninggal gitu. Kalau sekarang kan mungkin karena COVID-19 gitu ya, katanya ya kita harus ikut aware, peduli. Kita pakai masker mana-mana gitu ya. Oke. Oke, sebenarnya this is our discussion ya. Yang kemarin diskusi kita yang terakhir kemarin descriptive text dan report text ya. And then today we will discuss about hortatory exposition. It is also one of the text ya. A text which has a purpose to persuade the reader or listener that something should or should not be the case. Bahasa Indonesianya apa ya? Menegur eksposisi. Teks yang menyarankan pembaca atau pendengar. Ya, Mas Adam Muiz. Kelas. Lanjut, Dam. Lanjut, Mas Adam kok enggak suaranya saya. Teks yang bertujuan persuade dari itu apa? Persuade itu apa? Menyarankan. Menyarankan the reader or listener, pembaca atau penulis bahwa sesuatu itu should or should not. Should itu apa? Mas Lukman Arasyid. Menyarankan. Baik. Apa? Jadi Mengharuskan mungkin. Yap, should itu seharusnya. Seharusnya itu begini, seharusnya itu tidak begini gitu ya. Jadi hortatory exposition itu yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apa maksud saya? Apa maksudnya ya? Tadi oke, lagunya Michael Jackson tadi, Hildur tadi berarti dia should ya seharusnya gitu. Seharusnya kita itu menyembuhkan dunia, menjaga dunia, ikut memelihara dunia, maksudnya gitu. Itu teksnya lagunya Hildur tadi termasuk hortatory exposition. Oke. Yes. Next one. Untuk
struktur dari hortatory exposition ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumen, dan the last is recommendation. Jadi ada recommendation-nya. Untuk tesisnya adalah introduce the topic. Oh ya, ini kurang, oh ya, saya lupa memperbaiki. Tesis, introduce the topic. Untuk lagunya Hildeward tadi topiknya berarti apa? Halo. Bukan. Halo. Untuk lagunya Michael Jackson tadi, tesisnya apa? Tesis adalah introduce the topic. In the world. Nah, in the words lagi ya. And then argument. Argument is the reason for choosing the topic that lead to the recommendation. Argument itu bukti-bukti yang menyatakan bahwa Hildeward itu harus dilakukan. Apa tadi buktinya apa? Masih ingat lagunya? Kelaparan perang. Apa? Lupa. Apa Mas Lukman? Peduli tuh. Jadi, Lupa, Mi. they are people dying. Tadi banyak orang yang meninggal. Itu salah satunya ya. Salah satunya banyak orang meninggal karena kelaparan, maka harus heal the world. Apa maksud saya? And then the last is recommendation. Recommendation adalah the statement of what ought or ought not to. Ought itu sama dengan should ya. Ought sama dengan should. Nah, the statement of what ought or ought not to happen. Jadi statement yang menyatakan bahwa ini harus dilakukan, bahwa ini harus tidak harus dilakukan gitu ya. Kalau misalnya tentang title-nya tentang passive smoker misalnya ya. Passive smoker misalnya title-nya passive smoker. Ini recommendation-nya akan seperti apa? Merokok. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Nah, berarti kan ought not to ya. Nah, maksudnya di sini. Paham. Oke. This is my example ya. This is my example. The title is Music is Fun for Learning. Music is fun for learning, and there are 5 paragraph. First paragraph, second, third, fourth, and the last. Okay, from the first paragraph, this is talk about what, Lukman? Yang English itu Yeah, music is fun learning. dibaca atau diartikan, Miss? Intinya aja apa? Intinya bahasa Indonesia aja. English learning through music and song can be very enjoyable. You can mix pleasure with learning when you listen to a song and explore the song as a means to your English progress. Some underlying reason can be drawn to support the idea why we use song in language learning. Apa itu intinya apa? Belajar Inggris dengan musik sangat menyenangkan. Terus karena bisa memberikan ide dan apa ya? Angel benar. Ya, oke. Ada banyak alasan yang menyatakan bahwa ini kita harus menggunakan song in language learning gitu ya. Mana Lukman tadi? Iya. Oke, dibaca sebentar. Firstly, the song stuck in my head. Phenomenon can be both enjoyable and sometimes unnerving. Siapa ini yang kedua ya, Frankie? Yes. Second paragraph, please. Maksudnya apa itu second paragraph? Yang nomor 2 itu nih, many argument. Yeah. You find it in text. No, paragrafnya dulu. Ini kita pahami dulu. Understand the text. Yes. The second paragraph, apa itu? Maksudnya apa? Firstly, the song stuck in my head. Phenomenon can be both enjoyable and sometimes unnerving.
The phenomenon also seems to reinforce the idea that song work on our short and long-term memory. Intinya apa? Lagu itu membawa kita mengingat sesuatu yang pendek dan panjang. Memori yang pendek dan panjang. Apa pada panjang? Itu kan pendek dan panjang, enggak? Short and long memori. Iya, Ingatan. itu lagu ya. Lagu itu bisa membuat kita mengingat walaupun pendek ataupun panjang itu bisa teringat gitu lagu itu gitu loh. Nah, itu Oh iya maksudnya. iya. Bukan mengingat yang pendek dan yang panjang ya, Frank. Teman Maulana number the third paragraph itu maksudnya apa? Secondly, song in general also use simple conversational language with a lot of repetition, which is just what many learner look for sample text. The fact that they are effective makes them more motivating than other texts. In addition, songs are relaxing. They provide variety and fun and encourage harmony within oneself and within one group. Apa itu Maulana? Ya, Bahwa lagu itu lagu itu menggunakan bahasa yang apa itu simple gitu. Bahasa yang simpel ya. Ya, Oke, jadi oke, biasanya itu repetition itu diulang-ulang ya. ya. Biasanya diulang-ulang, jadi kita bisa mudah untuk mengikuti. Oke, next. Yang keempat apa? There are many learning activities we can do with song. Jadi ada banyak pengalaman belajar yang bisa kita lakukan dengan lagu seperti grammar, practicing selective listening comprehension, translating song gitu ya. Jadi melalui lagu itu kita bisa belajar grammar, bisa belajar listening, bisa belajar translating, and then vocabulary, spelling, and also pronunciation, and culture. Gitu ya. Oke, the last paragraph gampang. Oke, so number 1, what is the main idea of the text? Apa main idea dari teks ini apa? Halo. Halo. Number 1 apa jawabannya? What is the main idea of the text? Main idenya apa? Berbicara tentang apa teks ini? Song, lagu. Tentang isi lagu itu. Main idenya ya, music is fun for learning. Bahwa lagu itu yang paling mudah untuk belajar bahasa itu melalui lagu. Maksudnya itu ya. And then how many argument can you find this text? Ada berapa argumen yang bisa kalian temukan pada teks ini yang menyebutkan bahwa musik is fun for learning? Ada berapa argumen? Ada berapa alasan? 3, 4 maybe. Ya, first, second, and last ya. First, second, and last. Kalau first-nya song work on our short and long term memory. Jadi bahasa lagu itu bisa gampang sekali untuk diingat. Kalau misalnya dalam jangka waktu yang pendek ataupun panjang itu selalu diingat gitu ya. Apalagi kalau lagu kenangan gitu ya, lagu kenangan dengan siapa gitu mudah diingat ya. Ya, lagu galau. Jalan. Lagu galau. Lagu galau ya. Maulana. Bucin. Yang kedua alasan mengapa musik is fun for learning adalah use simple conversational language. Jadi bahasanya mudah diikuti. Menggunakan bahasa yang sehari-hari gitu ya. And then the last is there are many learning activities we can do with song. Melalui lagu kita bisa belajar grammar, and then listening, and then translating. Kalau kita tidak tahu artinya ngapain nyanyi gitu ya, nanti salah. And then vocabulary, spelling, and pronunciation. Jadi cara pengucapan dari lagu itu kalau misalnya kita mengucapkannya salah, musiknya salah, gitu kan? Mulasinya. Yes. Bisa kacau lagunya ya kalau itu pronunciation-nya nggak pas ya.
Oke, ini contoh saya. Contoh saya tadi itu ini yang paragraf pertama itu tesisnya yaitu music is fun for learning. Untuk argumennya tadi ada 3, 1, 2, 3. Sudah saya beri warna kuning ya. And then recommendation-nya sarannya ada di paling bawah. From the elaboration above, learning English through your favorite music and song can be enjoyable and fun. However, you have to understand about the song. Jadi kalau kalian nanti membuat hortatory exposition, harus ada tesisnya, harus ada argumennya, dan harus ada recommendation-nya. Is it clear? Is it clear enough? Hello, is it clear? Yes, clear. Oke. Ini language features ini ya, nanti dibaca sendiri gampang. Ini focusing on writer, using abstract noun, using action verb, ini sudah bisa dipahami. Oke, example topiknya di sini. Example topiknya, the importance of speaking English, television for social construction, online job atau online learning ya, bisa ditambahkan online learning. Ini bisa kalian buat topik tugas minggu depan. Tourism benefit on local people atau watch your kid while watching television. Where should be after high school? Itu kita harus ngapain ya setelah lulus SMA misalnya. And then the last is COVID-19 misalnya. Jadi hortatory exposition itu bisa jadi prohibition atau suggestion atau recommendation. Bisa merupakan larangan, bisa merupakan saran. Oke. Ini untuk tugas selanjutnya ya. Tugas Anda selanjutnya seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Saya akan cek ya nanti kalau sudah agak free. Make a hortatory exposition text and identify the language features, generic structure, and determine the purpose. Mau ditanyakan sebelumnya? I don't know. Ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, Anda membuat hortatory exposition. Artinya Bu, strukturnya Bu. Hah? What? Tugasnya seperti apa nih? Ya. Strukturnya yang tesis, terus apa lagi Oh tadi? iya. Bentar ya. Mundur lagi. This one. Ini yang ini. Oke, jadi hortatory exposition itu adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya pembaca itu melakukan sesuatu atau pembaca tidak melakukan sesuatu. Contohnya kalau passive smoker, berarti kan kalian harus membuat teks, membuat alasan mengapa passive smoker itu berbahaya. Jadi jangan merokok, itu prohibition ya, larangan merokok. Yes, prohibition. Ya. PowerPoint-nya Ya, untuk struktur teksnya ada 3. Yang pertama tesis, kalian harus menyebutkan introducing the topic. Topiknya apa dijelaskan di awal. Kemudian setelah topiknya dijelaskan, kalian harus memberikan reason atau memberikan improvement ya. Bukti-bukti yang menyebutkan bahwa misalnya passive smoker itu dangerous. Kemudian recommendation-nya di akhir paragraf, kalian harus memberikan recommendation itu harusnya tidak boleh merokok apa bagaimana. Yeah. Contohnya yang ini tadi, tesisnya itu music is fun learning. Bahwa melalui musik itu kita bisa belajar dengan enjoyable. Dan kalian buat argumennya ada berapa? Argumennya 1, argumennya kenapa dijelaskan. Argumennya tidak boleh hanya 1 kalimat ya. 1 kalimat dijelaskan, 1 kalimat dijelaskan, 1 kalimat dijelaskan.
Kemudian rekomendasinya di last paragraf, kalian harus memberi kesimpulan. Itu sebaiknya kita harus bagaimana atau kita tidak boleh bagaimana. Yes. Apa ya topiknya COVID-19 gimana ya? Topiknya COVID-19 ya. Yes, COVID-19. Oke, boleh. Topiknya sama semua. Beda. Terus aku pilihnya. Oke. Yes. Bebas. Oke, topiknya bebas. Kemudian kalau yang identifikasinya paling lengkap itu nilainya yang paling banyak ya. Ada mahasiswa yang mengerjakan hanya diberi warna merah ini tesis, warna biru ini argumen, warna ini apa gitu ya. Hanya diwarna-warnai itu nilainya kurang. Ada mahasiswa yang lengkap banget gitu ya di kotak-kotak ini language features-nya ini, gender structure-nya ini gitu. Nah, biasanya saya melihat beda-beda ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini minta PowerPoint-nya nanti bisa dikirimin. Ya, nanti saya share di Google Classroom ya. Yes. Oke. Ya, seperti biasa, silahkan